Pada 2 Juni 2025, delegasi Rusia dan Ukraina kembali bertemu di Istanbul, Turki. Setelah berbulan-bulan perang berkecamuk, ini adalah putaran kedua dari negosiasi langsung yang bertujuan mengurangi intensitas konflik. Hasilnya cukup mencolok. Kedua pihak menyepakati gencatan senjata terbatas selama 2 hingga 3 hari di beberapa zona tempur yang paling aktif. Sebagai bagian dari itikat baik, Rusia berjanji akan menyerahkan jenazah sekitar 6.000 tentara Ukraina yang gugur dalam pertempuran terakhir, dimulai minggu depan. Tak berhenti di situ, Rusia dan Ukraina juga membentuk komite bersama untuk pertukaran rutin tentara yang mengalami luka parah. Selain itu, kesepakatan pertukaran tawanan perang di bawah usia 25 tahun mulai diberlakukan, dengan target awal 1.000 orang dari masing-masing pihak. Namun begitu pembicaraan bergeser ke topik gencatan senjata jangka panjang, semuanya kembali buntu. Ukraina menuntut penghentian total serangan di darat, laut, dan udara selama minimal 30 hari tanpa syarat. Sebaliknya, Rusia mengajukan prasyarat berat. Pasukan Ukraina harus mundur dari beberapa wilayah, menghentikan bantuan senjata dari barat, dan mengakhiri mobilisasi nasional. Namun medan perang tak pernah menunggu meja perundingan. Pada 3 Juni dini hari, Ukraina meluncurkan serangan besar ke 2 jembatan strategis yang menghubungkan Rusia dengan Crimea. Dengan lebih dari 1.100 kg bahan peledak, struktur bawah laut jembatan dihancurkan secara presisi. Koneksi logistik militer terganggu selama beberapa jam, meski Rusia segera melakukan perbaikan darurat. Ini bukan sekadar serangan, ini pesan. Ukraina ingin menunjukkan bahwa mereka masih bisa menekan jantung logistik Rusia kapanpun dibutuhkan. Serangan lain juga terjadi hampir bersamaan. Sejumlah pangkalan udara utama Rusia diserang, menyebabkan kerugian terbesar sejak awal konflik. 8 pesawat Tu-95MS, 4 Tu-22M3 supersonik, dan 12 pesawat angkut dilaporkan hancur atau rusak berat. Meskipun sebagian bisa diperbaiki, kerusakan ini dianggap serius, bukan hanya karena jumlahnya, tapi karena semua pesawat itu sudah tidak lagi diproduksi. Rusia tak hanya kehilangan aset, tapi juga kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti dalam waktu singkat. Beruntung bagi Moskow, pembom strategis Tu-110 yang paling canggih dan paling mahal dalam armada udara Rusia berhasil selamat. Tapi pertanyaan penting tetap muncul. Berapa banyak lagi kerugian yang bisa ditanggung Rusia sebelum kekuatan udaranya lumpuh? Salah satu alasan keberhasilan serangan Ukraina adalah penggunaan drone FPV. Drone kecil yang dikendalikan secara manual dengan kamera pandang langsung. Biasanya digunakan di garis depan, drone ini kini berhasil menyusup jauh ke wilayah Rusia. Sistem pertahanan udara Rusia memang kuat terhadap drone jarak jauh dan rudal besar, tapi sangat rentan terhadap drone FPV yang terbang rendah, cepat, dan nyaris tak terdeteksi radar. Ini bukan sekadar serangan, tapi bentuk baru dari pertempuran modern. Presiden Zelensky mengatakan bahwa operasi ini adalah bagian dari rencana yang telah disusun selama berbulan-bulan. Ia bahkan menyebut bahwa kendaraan logistik Ukraina sempat beroperasi tanpa terdeteksi di sekitar fasilitas militer Rusia dalam waktu yang lama. Kalau benar, ini bukan cuma celah dalam sistem keamanan Rusia. Ini adalah kebocoran besar yang bisa dibayar mahal jika terus diabaikan. Kini dunia bertanya-tanya, akankah Rusia membalas dengan skala besar? Ada 2 kemungkinan. Pertama, Rusia mungkin memilih untuk mengecilkan serangan ini demi menjaga stabilitas domestik. Kedua, Rusia bisa saja diam-diam mempersiapkan respons besar yang belum diumumkan. Namun yang pasti, faktor penentu bukan lagi soal niat, melainkan kemampuan aktual di lapangan. Sampai hari ini, senjata paling mematikan Rusia, yaitu nuklir, belum digunakan. Tapi penggunaannya bukan sekadar soal kehendak politik, melainkan soal efektivitas. Rudal seperti Iskander M atau Kinzhal, yang nilainya mencapai lebih dari 50 juta dolar per unit, belum tentu lebih efektif daripada gelombang drone kecil yang diluncurkan dengan cerdas. Ini adalah tantangan bagi kekuatan konvensional Rusia, bertarung melawan taktik gerilya udara modern. Jadi mengapa Ukraina terus menekan? Jawabannya sederhana, Ukraina tahu bahwa selama Rusia masih menyerang, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Tapi jika mereka bisa memaksa Rusia ke meja perundingan melalui tekanan militer, itu peluang untuk perdamaian. Ukraina ingin membuktikan bahwa tanpa gencatan senjata, tak ada satu sudut pun yang aman, bahkan di belakang garis pertahanan Rusia. Dan sebagai penutup, muncul pernyataan mengejutkan dari Forum Keamanan Shangri-La. Oleksiy Kochenko, mantan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, mengumumkan bahwa kompleks industri pertahanan Ukraina kini mampu memproduksi hingga 10 juta unit drone per tahun. Ya, 10 juta. Ini bukan sekadar angka.
Ini adalah perubahan cara berperang. Di masa depan, medan tempur bukan lagi dipenuhi oleh manusia bersenjata, tapi oleh pasukan udara tanpa awak, dalam skala tak terbayangkan.